Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu menyelesaikan saku samping. Kita ambil dulu klep untuk sakunya. Ada 4 lembar kain, kemarin kita potong. Lalu kita tambahkan viselin sebagai lapisannya. Nah, untuk viselin itu sebenarnya suka-suka, tergantung ketebalan kain. Ada yang pakai hanya sisi sebelah, bahkan ada yang tidak pakai sama sekali. Nah, kalau untuk saya kali ini kita pasangi di semua sisinya. Ini kita tempelkan di bagian buruk viselinnya, yang mengkilat berada di bagian buruk kain. Lalu ini kita setrika hingga viselinnya menempel. Nah, ini viselin sudah menempel di bagian buruk kain seperti ini. Lalu kita satukan bagian baik, saling bertemu, kita padukan bentuknya yang pas yang mana, berpasangan ya, masing-masing dapat satu bagian seperti ini. Nah, ini kita pentul dulu supaya tidak bergeser. Setelah itu, ini kita jahit. Cara menjahitnya, ini kan posisinya seperti ini ya ketika di saku. Kita jahit bagian atas tidak, jadi ini atas ini ya, ini tidak perlu dijahit. Yang dijahit adalah sisi sini dan sini. Sama juga yang ini, yang atas ini tidak dijahit, yang dijahit adalah sini dan sini. Jahit sesuai dengan pemberian kampu ketika memotong klepnya, sekitar 1 cm. Sudah selesai, lalu ini kita gunting kampuhnya hingga menjadi sekitar setengah cm. Yang sudut lebih kita tipiskan lagi, seperti ini, supaya hasil ketika dibalik nanti jadi bagus. Kita kecilkan lagi. Nah, ini karena bentuk klepnya agak melengkung, jadi ini kita perlu gunting cacah supaya ketika dibalik nanti hasilnya luwes. Yang ini juga. Setelah itu, ini kita akan balik. Bagian kain baiknya kita arahkan keluar, kemudian viselin di dalam. Kita sempurnakan bentuknya, baik sudutnya, lalu kita setrika rapi, begini hasilnya. Viselin jadi di dalam, lalu kita akan memberi tindasan klep dari tepi sini ke sini. Saya akan memberi 2 tindasan klep supaya sesuai dengan saku belakangnya. Ini mau teman-teman tindas 1 jahitan nggak masalah, atau bentuk jahitan zigzag juga tidak masalah, tergantung kesukaan teman-teman semua. Nah, ini sudah tepi sekitar 2 mm dari tepi, kemudian jarak sekitar 0,5 sampai 0,75 atau 1 sepatu seperti ini. Untuk tindasan yang kedua, jahit secara konsisten dan rapi. Nah, seperti ini hasilnya kira-kira. Selesaikan di kedua buah klepnya. Klep sudah selesai, ini kita sisihkan dulu, kita menuju ke penggabungan furing. Kita ambil ini pola perintilan saku-sakunya, kita pisahkan. Ini furingnya juga, ini furingnya kita potong 4 helai ya jadinya. Lalu kita akan menyatukan furing ini dengan bahan utama dari sakunya. Ini yang belakang, seperti ini posisinya, kita sambung. Lalu bagian baik saling bertemu baik, hasilnya seperti ini, nanti kita jahit. Nah, jadi seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi juga sama, seperti ini. Jadi pola penyambungannya kira-kira begini nanti, jadi disambung dari arah sini. Silakan disatukan semua bagian sakunya hingga masing-masing saling mendapatkan furing masing-masing. Nah, seperti ini sudah dijahit dan disatukan, lalu diobras. Obrasnya diarahkan ke bahan utama, lalu bahan utama ini kita tindas sekitar 2 mm dari tepi, kecil saja tindasannya, hingga mengenai kampuh dari sambungannya. Nah, ini sudah ditindasnya, dan ini kampuhnya ikut tertindas. Setelah itu kita akan menyatukan bagian kantong sakunya untuk menutup. Ini posisinya seperti ini, bagian buruk saling bertemu dengan bagian buruk depannya, pola belakang bertemu dengan pola saku depan, bagian buruk saling bertemu dengan bagian buruk, lalu kita akan jahit sisi sininya. Kemudian rangkaian satunya juga sama,
pola belakang saku yang untuk pola saku yang lurus ya. Yang bagian belakang, kemudian yang bagian depan juga sama, bagian buruk saling bertemu dengan bagian buruk. Nah, ini bagian depannya ada di sini. Kita jahit juga, kita satukan. Jarak jahitannya sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Kecil saja kampuhnya. Sudah selesai. Ini lalu kita akan balik sakunya ke arah dalam sehingga kampuh berada di dalam, lalu bagian buruk berada di luar seperti ini. Nah, kita benahi sudutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian buruknya sekarang berada di luar. Lalu tepat di lipatan sambungannya kita jadikan lipatan dan kita jahit tindas sekitar 0,75 cm dari tepi, dan kampuh dalamnya yang kampuh jahitan pertama jangan sampai kelihatan. Jahit sesuai dengan bentuk sikunya. Nah, ini merupakan stik balik ya, jadi hasil kampuh seperti ini membuat saku jadi lebih kuat daripada diobras, terutama untuk yang sambungan furing, karena kan kain furing tipis. Jadi kampuh balik seperti ini cocok. Nah, ini dua saku furingnya sudah selesai, furing sakunya dua-duanya sudah kita selesaikan. Lalu klepnya tadi juga sudah, saatnya kita rangkai. Kita ambil pola depannya seperti ini. Kita ambil salah satu, kita siapkan klep, kita satukan, kita padukan mana yang cocok. Nah, kira-kira seperti ini sesuai dengan gambar di polanya. Kita satukan, lalu kita jahit supaya klepnya nanti tidak geser. Ini juga seperti ini. Ini juga sama, kita jahit supaya klep tidak bergeser. Nah, sesudah kita jahit, kita ambil salah satu pola yang sudah ada klepnya seperti ini, lalu kita ambil furing sakunya yang sudah kita rangkai tadi. Ini sudah seperti ini ya. Kita ambil furing sakunya mana yang cocok, kita pilih, nanti kita satukan. Nanti kan posisinya seperti ini ya di depannya. Jadi kita pilih furing sakunya yang ini yang cocok, kita satukan seperti ini. Bagian yang dipapras kita satukan dengan yang ada klepnya, kita tindas tepat di jahit tindasan yang pertama yang tadi supaya klepnya tidak lepas. Nah, seperti ini hasilnya kira-kira. Ini kita kecilkan kampuhnya menjadi setengah sentimeter saja. Lalu kita akan jahit tindas di furing sakunya. Ini kampuhnya mengarah ke furing sakunya. Kalau bentuk sakunya melengkung, ini harus dicacah dulu ya supaya hasilnya bagus. Nah, ini kita tindas sekitar 2 mm dari sambungannya dengan furing. Seperti ini, kampuh ikut tertindas. Nah, seperti ini hasil tindasannya, kampuh ikut tertindas. Nah, ini lalu kita arahkan furing sakunya ke arah dalam sambil disetrika dengan rapi. Nah, seperti ini sudah kita setrika hasilnya. Tadi kan awal mulanya seperti ini furingnya. Kita satukan di bagian yang dipapras. Sudah kita tindas jadinya seperti ini. Lalu kita arahkan furingnya ke arah dalam. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kita setrika dengan rapi, lalu kita semat dengan jarum pentul di beberapa titik supaya tidak bergeser ketika kita nanti menyambung sisi dan memasang ban pinggang. Nah, sudah seperti ini. Bagian baiknya tampilannya jadi seperti ini. Di bagian luar. Nah, ini sakunya. Begini. Ini kita semat. Nah, nanti seperti ini kira-kira. Kita selesaikan di kedua belah sakunya, baik kanan maupun kiri. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu
Ini sudah siap kita satukan dengan pola celana belakang. Kita ambil pola celana belakang. Nah, ini kita satukan. Nah, silakan teman-teman satukan. Stepnya sama seperti celana-celana yang terdahulu. Persis, begitu pula dari memasang pipa celana, pesak maupun karet elastiknya. Silakan dilakukan ya. Saya rasa teman-teman pandai semua untuk melakukan itu. Setelah dilakukan dijahit semua, kemudian dicoba, di fitting dan dikoreksi hasil celana.